Assalamualaikum. Selamat siang, Indra. Waalaikumsalam. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Saya juga Udah udah makan makan kan? kok. Sudah. Alhamdulillah. Iya. Ibu memanggil kamu ini karena ada yang mau Ibu bicarakan loh. Kamu nggak lagi sibuk kan? Sepertinya tidak Bu. Oke. Kalau gitu, mari sini duduk dekat Ibu. Boleh nih Bu, duduk dekat Ibu. Iya. Kita ngobrolnya santai aja ya, Indra. Nggak usah takut atau tegang. Boleh Bu, boleh. Terima kasih Bu. Oke, gini, Ibu perhatikan, setiap kita belajar kelompok, kamu kayaknya nggak pernah bekerja sama dengan teman. Kamu tuh kayaknya lebih suka bekerja dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Kamu ada masalah nggak? Coba ceritakan ke Ibu. Siapa tahu Ibu bisa bantu dan bisa menyelesaikannya bersama-sama. Iya Bu, saya juga masih bingung nih. Kenapa saya begini? Saya merasa tidak mempunyai masalah dengan teman-teman. Saya hanya merasa tidak nyaman jika mengerjakan tugas-tugas bersama itu Bu. Saya memang ingin sekali membicarakan masalah ini. Saya perlu seseorang Bu untuk membicarakan masalah saya ini. Terima kasih ya Ibu. Ibu sudah perhatian dengan saya. Iya, Indra. Jadi, apa nih yang bisa Ibu bantu? Coba ceritain ke Ibu, kamu itu nggak nyaman dengan teman kamu itu di mana? Gini Bu, saya merasa kalau bekerja bersama teman itu membuat saya tidak nyaman, tidak bisa fokus belajar dan tidak bisa mengerjakan tugas. Saya merasa tidak cocok dengan teman-teman. Banyak yang tidak mau berkelompok dengan saya, mengerjakan tugas dengan saya. Itulah kenapa saya lebih senang belajar sendiri dan mengumpulkan tugas sendiri. Sebenarnya saya juga ingin bekerja sama dengan mereka, tapi saya tidak tahu caranya bagaimana biar nyaman gitu. Coba kamu ceritakan ke Ibu, apa yang kamu rasakan saat ini, Indra? Ini Bu, saya merasa tidak nyaman, hanya merasa nggak nyaman aja nih ini Bu. Ketika ada tugas kelompok gitu, saya merasa jika banyak teman atau rame-rame gitu banyak, saya tidak bisa mengerjakan tugas dengan fokus. Jadi maksud kamu tidak bisa belajar kalau orang rame, gitu ya? Iya Bu, saya sendiri pun sudah berusaha keras saya agar dapat bergabung dengan teman-teman dan dapat mengerjakan tugas kelompok itu. Tapi pada saat belajar atau mengerjakan tugas bersama, kami saling memberi pendapat dalam menyelesaikan tugas tersebut. Namun, saya justru merasa susah menangkap hasil belajar seperti itu. Sepertinya semakin banyak pendapat, malah semakin bingung saya, Bu. Oh gitu. Oke, sekarang jelaskan ke Ibu. Memang selama ini bagaimana cara kamu belajar dan mengerjakan tugas itu gimana gitu loh. Karena kan Ibu lihat nilai-nilai kamu itu bagus-bagus loh kalau kerja mandiri. Saya orangnya agak tertutup Bu, tidak bisa bergaul dengan teman. Jadi kalau bekerja sama dengan teman agak susah sih menurut saya. Nah, saya biasanya membaca materi pelan-pelan dan mencatat hal-hal yang saya anggap itu penting. Saya juga belajar nih di rumah pada saat malam atau saat subuh. Dan kebetulan di rumah saya juga banyak buku-buku penting. Saya juga tidak suka kalau kelas terlalu ribut. Saya jadi tidak fokus, konsentrasi belajar. Intinya saya lebih suka suasana tenang gitu loh Bu. Kalau boleh Ibu coba simpulkan, berarti kamu lebih suka belajar mengerjakan tugas itu secara mandiri dalam keadaan yang sepi, ya kan? Bukan karena masalah dengan teman-teman kan? Iya Bu, betul nih. Saya tidak bisa fokus belajar Bu kalau terlalu ramai. Apalagi kalau belajar kelompok. Kadang teman juga sering ribut dan itu mengganggu konsentrasi saya. Jadi susah menangkap saya untuk belajar seperti itu. Oh gitu. Pernah nggak kamu coba menegur teman kamu yang ribut atau ngomong ke guru gitu kalau terganggu dengan aktivitas teman kamu? Karena kan selama ini Ibu perhatikan kamu nggak pernah lapor sama Ibu tentang masalah ini. Saya pernah Bu menegur teman saya itu, tapi teman-teman malah marah-marah ke saya.
Jadi saya tidak berani lah ngomong. Nggak berani juga saya ngomong ini ke ibu guru kalau teman itu ribut dan mengganggu gitu. Kamu menegur teman kamu itu dengan marah-marah atau nada suara tinggi nggak? Atau gimana kamu melakukannya? Coba Indra jelaskan ke ibu. Jadi Bu, waktu itu ada nih teman kelompok yang ribut. Jadi saya balasnya dengan teriak dan menegurnya. Jadi teman juga marah. Dari situ akhirnya saya malas kerja kelompok. Kalau seandainya waktu itu kamu tidak teriak dan menegur teman kamu dengan baik-baik, kira-kira teman kamu bisa diam dan tidak balik marah nggak sama kamu? Sepertinya sih teman nggak akan marah Bu kalau saya tegurnya baik-baik. Kalaupun sudah saya tegur temannya masih ribut, harusnya saya beritahu ibu kan kalau teman-teman itu ribut dan sudah saya ingatkan. Nah, itu bagus Indra. Jadi kamu harus lapor juga ke ibu kalau seandainya ada teman yang memang tidak bisa ditegur. Oh iya, nilai kamu itu kan ibu perhatikan bagus. Kenapa kamu nggak coba sharing ke teman-teman sekelompok kamu supaya mereka belajarnya sama seperti kamu, dapat nilai tinggi, ya kan sekalian bisa mendekatkan kamu dengan teman-teman kamu, Indra. Sebenarnya mau juga Bu sharing sama teman-teman gitu, berdiskusi supaya bisa bekerja sama dengan mereka. Tapi sepertinya mereka malas dengan saya Bu. Oke, Ibu mau tahu yang sudah kamu lakukan agar kamu bisa membantu teman sekelompok kamu dalam mengerjakan tugas kelompok itu gimana? Saya sudah berusaha nih untuk bergabung dengan teman-teman sewaktu istirahat, waktu istirahat bermain, untuk mendekatkan diri dengan mereka. Lalu saya juga pernah nih bilang ke mereka supaya waktu diskusi jangan di kelas, karena pasti nanti malah banyak orang yang bermain atau teman-teman yang bermain di kelas. Saya juga udah pernah nih ajak mereka belajar di rumah saya, karena saya bilang banyak buku-buku yang penting untuk dipelajari di rumah saya sebagai referensi kami Bu mengerjakan itu. Terus bagaimana respon teman-teman kamu ketika kamu mengajak mereka berdiskusi di rumah? Apa mereka mau mendengarkan pendapat kamu? Sepertinya teman-teman banyak yang nggak mau Bu. Mereka bilang kalau diskusinya di rumah saya kejauhan dan memakan banyak waktu, banyak biaya lagi, banyak ongkos Bu. Itu kata mereka. Oh, berarti mereka lebih suka belajar di kelas, sedangkan kamu lebih suka belajar di rumah, ya supaya mungkin lebih tenang dan lebih nyaman, juga banyak buku-buku penting yang ada di rumah kamu. Betul begitu? Iya Bu, betul Bu, betul. Kalau kamu ingat-ingat, teman-teman kamu yang lain itu suka nggak membaca buku? Iya Bu, saya ingat mereka sih suka membaca buku. Tapi kan buku mereka terbatas, hanya ada buku paket yang ada saja yang dipelajari. Sedangkan kalau di rumah saya kan banyak buku-buku lain yang bisa membantu tugas kami Bu. Indra, kamu pernah ke perpustakaan nggak? Kalau kamu pikir-pikir di perpustakaan banyak nggak buku-buku kita? Iya ya Bu, banyak juga kali. Nah, kalau gitu kenapa perpustakaan itu tidak dimanfaatkan sebagai tempat diskusi? Iya Bu, benar sekali tuh. Ternyata di perpustakaan bisa untuk tempat berdiskusi dan buku-buku referensinya banyak juga Bu. Mereka nggak perlu jauh-jauh datang ke rumah saya untuk belajar ya. Kebetulan di perpustakaan nggak boleh berisik ya. Saya yakin mereka pasti bisa belajar dengan fokus kalau di perpustakaan. Baru ingat saya Bu, seperti itu. Oke, nah kira-kira dari yang sudah kita diskusikan ini, untuk kedepannya apa sih yang akan kamu lakukan terlebih dahulu, Indra? Kayaknya pertama-tama saya akan sharing terlebih dahulu deh dengan teman-teman tentang belajar di perpustakaan. Lalu saya akan izin dengan kepala perpustakaan untuk meminta izin memakai perpustakaan sebagai tempat kami untuk berdiskusi. Nah, itu langkah-langkah yang baik untuk kamu, Indra. Terus, kira-kira ada hal lain nggak yang akan kamu lakukan selain itu?
Saya sih maunya membuat jadwal belajar kelompok, Bu, supaya lebih teratur gitu. Ada jadwalnya. Iya. Nah ini Ibu sangat tertarik nih dengan kata membuat jadwal belajar kelompok. Karena menurut Ibu itu memang langkah yang baik supaya kamu dan teman-teman sekelompok kamu bisa bersama-sama mendapatkan hasil yang bagus. Nah, tapi coba jelaskan dulu lebih lanjut sama Ibu, gimana cara kamu dalam membuat jadwal belajar kelompok tadi? Dan kira-kira siapa yang akan kamu ajak dalam rencana aksi ini? Begini, Bu, saya akan mengajak ketua kelompok saya, karena pasti ucapan ketua diikuti oleh anggotanya. Lalu, secara bersama-sama kami akan membuat jadwal belajar kelompok sehingga semuanya tidak merasa keberatan. Oke, baiklah. Dari diskusi kita kali ini, apakah kamu bisa menceritakan apa yang akan kamu lakukan nanti? Bisa, Bu, bisa. Saya akan coba diskusikan dengan ketua kelompok dahulu, lalu sharing dengan jadwal belajar kelompok dengan teman-teman lain, lalu meminta izin kepada kepala perpustakaan untuk memakai ruangan perpustakaan sebagai tempat kami berdiskusi. Itulah, Bu, kira-kira yang akan saya coba. Bagus itu. Bagus. Ibu suka dengan apa yang kamu capai pada diskusi kita kali ini. Nah, tapi kira-kira komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini, Indra? Baik, Bu. Hari ini saya akan selalu berpikir bahwa sukses lebih bagus daripada sukses sendiri. Saya akan mencoba untuk berbagi cara belajar saya dengan teman-teman sekelompok saya, supaya mereka juga bisa mendapatkan nilai belajar yang baik. Dan saya akan berusaha, Bu, untuk lebih terbuka dengan teman-teman saya. Kira-kira siapa nih yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan ketua kelompok dan ketua kelas, karena saya yakin, Bu, kalau mereka akan mendukung aksi saya ini. Kebetulan juga mereka sih teman dekat saya, Bu. Nah, itu ide yang bagus sekali. Kamu pasti bisa, Indra. Semangat! Terima kasih banyak ya, Ibu. Oke, Indra, terima kasih sharingnya ya. Kamu udah bisa menentukan solusi dari masalah kamu ini. Kamu boleh kembali lagi ke kelas ya. Iya, Bu, iya. Saya balik ke kelas dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Indra. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengamat, saya Muhammad Suryanto. Nama coach RA Selvi Setya Dewi dan nama coach Muhammad Indra. Jadi dari yang saya amati dari 4 langkah model Tirta, yang pertama tentang tujuan, menyampaikan tujuan coaching ini sudah sangat baik sekali, karena coach sudah menyampaikan pesan pembuka dari diskusi yang akan dilaksanakan, dan coach juga sudah menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan cukup jelas kepada coach. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk identifikasi, ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada potensi coach. Ini juga sudah sangat baik dan sudah nampak dalam percakapannya bahwa pertanyaan yang diajukan itu sudah tepat buka dan dapat menggali lebih dalam dari coach dan memberikan respon, ya, sehingga coach bisa memberikan respon dengan sangat lancar. Dan coach juga aktif ya untuk memberikan umpan serta umpan terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh coachnya, memberikan pertanyaan-pertanyaan ini rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini juga sudah terlihat sangat jelas ya, karena coach sudah memberikan pertanyaan yang cukup terbuka dan bisa merefleksikan dari apa yang diambil keputusannya oleh si coach secara mandiri. Dan coachnya ini bisa membuat coachnya mengeksplorasi jawaban yang ingin disampaikannya sehingga jawaban lebih epic dan lebih jelas. Yang terakhir, untuk tanggung jawab, tanya pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan aksinya. Ini juga sudah sangat baik sekali ya, karena coach ini sudah bertanya untuk mengarahkan kepada coach untuk mengambil komitmen.
dan coachnya sudah secara mandiri mampu membuat komitmen yang berbasis langkah-langkah cerita ini. Jadi itu sekian dari saya sebagai pengamat pada kasus yang pertama ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.